وأصحابه ومن والاه أما بعد إخواني أعزائي rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Masih dalam suasana lebaran ya, masih bulan Syawal. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, amal saleh kita. Dan para ulama, para salafus saleh, mereka mengatakan qulubul muttaqin ila Ramadan tahin wa ila firaqihi ta'in. Artinya hati orang-orang yang bertakwa, hati orang-orang yang beriman kepada Allah itu kepada bulan Ramadan mereka senantiasa rindu dengan bulan Ramadan ini. Dan hati mereka sedih ketika mereka berpisah dengan bulan Ramadan. Makanya mereka yad'unallaha sitta ashhur ayuballighahum Ramadan. Thumma yad'una Allah sitta ashhur ayataqabbala minhum. Jadi mereka itu apa? Mereka itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah itu mereka juga berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya agar ibadah yang mereka laksanakan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hatinya para salafus saleh, takut, khawatir jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya itu kitab yang sering kita baca pada sebelumnya itu di kitab Tazkiyatun Nufus. Ada yang bawa bukunya atau lupa bukunya atau nggak tahu di mana meletakkan bukunya? Ya, beda bukunya. Informasinya beda. Oh iya, kita maklumi karena beda ustadznya, beda yang datang ya. Ini gimana ceritanya Bu Kasani? Nah juga bingung. Masya Allah. Antum langsung penting setir gitu. Umpannya Masya Allah mantap. Kambing Ustaz kata. Masya Allah. Kita kasih tahu kambingnya dulu ya. Masya Allah. Ujung-ujungnya bisa kajian katanya. Waduh. Memang rayuannya gombal ya nih, Masya Allah. Umpannya mantap ya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan. Kita di terakhir di pertemuan yang lalu itu kita lagi bahas tentang zuhud. Az-zuhdu fid dunya wa bayanu haqaratiha. Zuhud di dalam dunia dan penjelasan tentang begitu hinanya dunia ini. Kita sudah pernah sampaikan sebelumnya dahulu ya, bahwasanya begitu hinanya dunia ini. Kalau kita membuka Al-Qur'anul Karim dari surat Al-Fatihah dan juga sampai yang terakhir surat An-Nas, tidak ada satupun firman Allah yang memuji tentang dunia ini. Tidak ada satupun ayat, bahkan mungkin setengah ayat Allah memuji tentang dunia ini. Kemudian juga kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah satupun hadis Nabi juga memuji dunia ini. Allah menghinakannya, Nabi juga menghinakannya. Tetapi kenapa manusia malah memuliakannya? Manusia malah memuliakannya, bahkan mengagungkannya, bahkan ada di antara mereka yang menuhankan. Ada yang di antara mereka yang
menuhankan dunia. Mencintai dunia itu boleh-boleh saja, hal yang wajar, karena itu juga merupakan gharizah, tabiat manusia mencintai yang indah-indah kan. Allah kan berfirman, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa, kemudian wal banin, kemudian wal qanatir, kemudian wal qanatil muqantarah, kemudian wal khairul musawwamati wal anam wal harth, dzalika mataul hayatid dunya. Dijadikan indah untuk manusia hubbus syahawat, mencintai syahwat, dan yang paling pertama dan yang paling utama siapa? Minan nisa. Karena keindahan semua yang ada di dunia ini ada pada wanita. Betul nggak? Betul nggak? Betul ya? Betul nggak? Betul sekali. Sebab kalau kita lihat setelahnya itu, wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah, anak-anak, kemudian juga perhiasan emas dan perak, itu ada pada perempuan sebenarnya. Dengan orang menikah punya anak nggak? Punya anak. Dan juga perempuan ini juga mencintai emas dan perak, maka ada pada dia, di tangannya, di kakinya, di hidungnya, ada pada wanita. Makanya yang paling pertama, yang utama adalah mencintai wanita, karena semua perhiasan dunia ada pada wanita. Semua perhiasan dunia ada pada wanita. Makanya Allah mendahulukan hubbun, mencintainya itu adalah merupakan bagian dari keindahan. Hubbus syahwat minan nisa, dari perempuan. Dan ingatlah, zaman dahulu atau umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad diutus, orang yang atau sebab yang menghancurkan umat terdahulu itu apa? Karena perempuan juga. Jadi perempuan ini bisa membahagiakan, bisa juga menghancurkan. Itulah fitnahnya. Makanya fitnah perempuan itu lebih sensitif daripada yang lainnya. Oleh karena itulah, ketika Nabi SAW meminta kepada laki-laki untuk menikah dengan perempuan yang mana? Yang saleh. Karena dengan kesalehannya dia itu bisa membina umat. Karena dari kesalehannya itulah lahirlah anak-anak yang saleh. Kebalikannya, ketika istrinya taleh, maka dia akan merusak tatanan masyarakat. Merusak tatanan masyarakat. Karena perempuan itu ketika dia ngomong, ketika fitnah misalnya, akan menyebar, menyakiti suaminya, menyakiti yang lainnya. Jadi bisa membahagian, bisa juga merusak tatanan masyarakat. Baik. Karena kita sudah pernah bahas ini, mari kita bacakan ringkasnya. Ringkasan dari zuhud ini. Zuhud itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama, ayyazhada fid dunya wa huwa laha musyabih wa qalbuhu ilaiha ma'il wa nafsuhu ilaiha multafitah walakin yujahiduha wa yakuffuha wa hadha yusammi mutazahid. Tingkatan yang pertama, orang yang zuhud itu, ada yang bisa ngulang nggak apa artinya zuhud? Apa zuhud itu? Zuhud itu artinya bukan meninggalkan dunia, tidak. Karena ada di sebagian para orang-orang tasawuf, tasawuf ya, atau mutasawwifah, atau dikenal dengan sufi. Orangnya, pelakunya sufi, ilmunya tasawuf. Kalau bahasa mapinya ilmu toloka. Apakah juga alas demikian? Ya, sama ya. Ya. Tak kira beda. Ilmu toloka.
Ilmu yang katanya diantaranya kalau sudah melewati atau mendapatkan tahapan ma'rifatnya itu masya Allah wudu no batal, sembahyang no putus. Wudu no batal, sembahyang no putus. Berarti orang yang belajar fikih hal-hal yang membatalkan wudu nggak berlaku itu. Kenapa? Wudunya no batal, sembahyangnya no putus. Masya Allah. Kenapa? Iya. Bahkan sholatnya itu nggak sembarangan, sholatnya itu nggak di sini, sholatnya di sana, tanah haram. Ya. Kata mereka dunia ini bagaikan dalam genggaman. Mereka bisa kemana saja. Kalau mereka mengatakan demikian, kalau misalnya tadi kita sholat asar di Indonesia kan, ketika dia di sana dia ngapain sholat di sana? Waktu apa di sana? Logikanya itu kan, logikanya gitu. Kalau dia mengatakan bahwasanya sholatnya tidak di sini misalnya, sholatnya kan di Mekah misalnya kan demikian, itu dia ke sana sholat apa? Zuhur. Itu namanya penyakit gila namanya. Jadi kalau kita orang-orang yang mendalami tasawuf makin lama makin gila, makin lama makin gila. Nggak bisa dilawan. Makanya antum jangan jadi orang gila. Jadilah orang yang mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia. Dia punya dunia, dia mendapatkan dunia, dan dia mencari dunia. Artinya mencari harta, bekerja, tetapi tidak dijadikan sebagai tumpuan dan tujuan. Tidak dijadikan sebagai tujuan dan tumpuan, tapi sebagai sarana. Tapi sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dianjurkan bekerja, mencari harta, bahkan boleh harus kaya raya. Ya, seorang muslim terus kaya, seharusnya kaya dia. Kenapa? Untuk bangun masjid butuh uang nggak? Butuh uang. Butuh bangun pesantren butuh uang nggak? Butuh uang. Kalau antum ingin bangun tapi nggak punya uang, gimana caranya? Makanya etos kerja seorang muslim itu seharusnya melebihi daripada orang-orang kafir. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa bunyinya? Wabtaghi fima ataqallah al-akhir wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya kita disuruh, diperintahkan mencari rezeki, mencari pendapatan. Kemudian di ayat yang lainnya misalnya, wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah, ada ayat satu, fantashiru fil ardi, maka berpencarlah di muka bumi ini. Ya, fantashiru fil ardi, berpencarlah di muka bumi. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan fadlun minallah, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh, tetapi dengan syaratnya apa? Dengan syarat tidak boleh menjadi suatu tumpuan dan juga tujuan. Tidak menjadi puncak dari keinginan kita, bukan pula dari puncak dari keilmuan kita. Jangan sampai kita susah bekerja hanya untuk mendapatkan dunia, atau sudah capek mencari ilmu hanya untuk mendapatkan dunia. Bukan itu tujuan kita. Jadi boleh mencari dunia, boleh mencari harta, jangan dijadikan sebagai apa tadi? Tujuan atau tumpuan, tetapi sebagai sarana untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat ketika Allah menghinakan dunia ini dan Nabi menghinakan dunia ini, Allah tidak menghinakan waktunya. Di dunia ini kan ada siang dan ada malam. Allah tidak menghina siang dan juga Allah tidak menghina malam.
Justru Allah memuji siang dan malam sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga waktu-waktu yang lainnya, duha, fajar, asar, dan yang lainnya, Allah bersumpah dengan waktu-waktu itu. Bukan berarti ketika Allah menghina dunia, Allah menghina waktunya, tidak. Justru Allah menyiapkan waktu-waktu ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menghina dunia, Allah juga tidak menghina bumi ini. Karena bumi ini tempat kita berpijak, maka disitulah kita disuruh untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan, kalau kita menggunakan logika misalnya, kalau kita melihat ada orang yang rajin bekerja dengan orang yang malas bekerja, kenapa kok ada yang kaya, ada yang miskin? Si kaya ini malas-malasan, tapi kok kaya raya? Ada orang yang masalah bekerjanya siang malam banting tulang, tapi kok nggak kaya-kaya? Miskin terus. Di mana letaknya? Di mana letaknya? Bahkan kalau kita pikir dengan logika kita, misalnya nggak masuk akal ini. Contoh misalnya di Arab Saudi, Abu Qasyah pernah di sana. Gimana orang Arab bekerja? Malas apa rajin? Paling malas. Paling malas mereka. Masuk kantornya jam siang, jam 9, jam 10. Di kantor pun paling ngopi, ngeteh, ya Sadiq, ta'al. Manggil karyawannya. Fan syai katanya. Asyai ya walad katanya. Manggilnya anak kecil lagi. Udah habis itu sebelum subuh. Antum lihat di pasar Alas itu kapan ramainya? Jam 3 subuh. Ya enggak? Itu sudah ramai itu, Masya Allah. Ngapain mereka? Ya? Ngapain mereka itu? Cari rezeki kan? Jadi saking fullnya mereka itu, sibuk dengan rezekinya. Ketika azan dikumandangkan, mereka tidak ke masjid. Itulah bedanya. Kalau di Arab Saudi itu, orang-orangnya Masya Allah, walaupun mereka malas, tapi ketika Allahu Akbar, semua tutup toko. Mereka pergi berbondong-bondong ke masjid, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bedanya. Kalau kita orang Indonesia ini mengandalkan kemampuan kita, tapi segitu-gitu aja rezeki kita. Tapi mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu sudah ada yang menjamin. Maka tinggal kita melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan menjamin kita. Beda dengan orang yang bersandar kepada manusia ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu khimasan wa taruhu bitana." Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan kalian rezeki seperti Allah berikan rezeki kepada burung yang pergi di pagi hari dengan perut yang kosong, kembali di sore hari dengan perut yang kenyang. Seharusnya kita belajar dari burung ini. Artinya apa? Orang yang zuhud itu bukan meninggalkan dunia, bukan meninggalkan dunia, fokus dengan ibadah. Tidak, dia tetap beribadah, dia tetap juga mencari harta, tapi bagaimana menempatkan itu semuanya pada tempatnya. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti nggak? Ketika waktunya ibadah, ya ibadah. Ketika cari rezeki. Jangan ketika ibadah sambil cari rezeki. Itulah letaknya kita kepada orang-orang yang mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di
antara definisi zuhud. Nah, zuhud yang pertama atau tingkatan yang istilahnya 50-50 ya. 50-50. Ngerti nggak 50-50? Setengah-setengah. Jadi ibadahnya setengah-setengah, kerja juga setengah-setengah gitu. Belum begitu dalam tahapan yang lebih tinggi. Nah, dari kata-kata setengah-setengah ini ada kesalahan pemahaman dari masyarakat kita di Indonesia ini. Kalau ada orang yang semangat beribadah kepada Allah, apa kata dia, setengah-setengah Ustaz katanya, nggak usah full-full, nanti stres katanya, nggak usah fanatik. Jadi setengahnya beribadah, setengahnya bermaksiat. Apa dalilnya? Dia punya dalil. Ustaz, kita punya dalil katanya. Apa itu? Doa kita, doa sepenjagat. Rabbana atina fid dunya hasan, wa fil akhirati hasan, wa qina adzabannar. Masyaallah. Bagus nggak dalilnya? Fid dunya hasanah, di surga hasanah. Setengah-setengah kan? Itu firman Allah kata. Oke, kalau antum menggunakan dalil itu, mari kita perhatikan. Benar nggak setengah-setengah? Benar nggak setengah-setengah itu? Benar nggak? Enggak. Di mana enggaknya? Coba kita perhatikan. Rabbana atina fid dunya hasan. Berarti ada di dunia kebaikan. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Setengah enggak itu? Enggak, 1:2. Sepertiganya ya buat dunia, 2/3-nya buat akhirat. Fid dunya kebaikan, akhirat kebaikan, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Hanya 1/3 di dunianya, 2/3-nya di akhirat. Jadi kalau kita menggunakan doa itu, kalaupun kita menggunakan setengah-setengah misalnya, kalau kita hitung dengan logika kita, dalam sehari itu berapa jam? 24 jam. Berarti kalau kita bagi 2, berarti 12 jam kita beribadah kepada Allah, sisanya untuk dunia. Benar nggak setengah demikian? Gimana fakta di lapangannya? Benar nggak? Hitung berapa lama kita sholat? Dengan zikirnya berapa? 20 menit. Masya Allah, paling lama tuh ya. Berapa? Kalau 20 menit, 20 menit bagi kali 5 berapa? 100 menit, berarti 1 jam ya, 40 menit kan? Kemana sisanya itu? Katanya setengah-setengah. Katanya setengah-setengah. Belum lagi kalau ibu-ibu tuh, wah supir bahan itu, Masya Allah. Besoknya acaranya jam 9, malamnya sudah persiapan nih bajunya itu. Ini baju nikahnya besok, ini baju resepsinya. Apalagi kalau yang suka pakai konde itu. Jadi kalau malam acaranya itu habis isya kan, asarnya sekarang udah siap-siap dia. Jadi maghrib sama isya tuh lewat ya. Ya kan? Jamak qasar.
Luar biasa. Ibu-ibu ini Masya Allah waktunya banyak. Belum lagi belanjanya. Ibu-ibu mana yang paling sibuk tuh bapaknya yang nunggu lama-lama sebenarnya. Ini pengalaman pribadi soalnya ini. Jadi yang dibelanja tuh satu sebenarnya, tapi muter dulu nanti, nah kesana nanti, muter dulu nanya, ujung-ujungnya ke situ jadinya. Hanya karena beda sedikit harga sana 6.000, sini 5.000, cari yang 5.000 tuh. Orang yang tingkatan yang pertama itu adalah tingkatan bahwasanya dia ini masih balance. Apa balance? Ini bahasa mapir kayak gitu kayaknya. Seimbang ya. Dunia setengah, akhirat setengah. Tetapi kemanakah condongnya hati dia itu? Masih condong ke dunia. Masih condong ke dunia. Dia sudah mulai meninggalkan dunia dan menyibukkan diri dengan akhirat. Tetapi condong hatinya kemana? Masih ke dunia. Masih ke dunianya. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia senantiasa berusaha untuk mengejar akhiratnya. Jadi walaupun hatinya itu condong ke dunia, tetap semangat kepada dunia, tapi dia berusaha agar jiwanya itu tidak ke dunia. Inilah tingkatan zuhud yang pertama. Artinya dia terus berjihad melawan hawa nafsunya. Ingat, jihad itu ada berapa macam? Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan bahwasanya jihad itu ada 3 atau 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Jihad yang pertama, jihad melawan hawa nafsunya. Jihad melawan orang-orang kafir. Jihad yang pertama itu jihad melawan diri kita sendiri. Ingat, dalam diri kita ini ada 2 hal yang senantiasa menentang diri kita sebenarnya. Apa itu? Akal kita dan juga perasaan kita. Sebab sering kita temukan dan merasakan ketika ada hal-hal dari menurut saya seharusnya begini. Makanya banyak hukum-hukum Allah itu terkadang kita menentang dengan perasaan kita. Tapi kalau logikanya dan perasaannya tunduk kepada Allah, maka itulah orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Egonya dia kesampingkan. Dia merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bodoh di hadapan sabda Nabi Muhammad SAW. Seperti siapa? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Logis nggak? Logis nggak? Nggak logis. Beliau berhadapan dengan pemikiran beliau. Logis nggak? Akal beliau, akal sehat beliau. Beliau menunggu berapa tahun lamanya? 80 tahun. Setelah menikah itu menunggu akan hadirnya anak. Enggak punya anak. Berapa tahun? 80 tahun lamanya dia menunggu. Kemudian ketika baru punya anak satu, langsung disuruh sembelih. Gimana perasaan beliau? Coba gimana perasaan? Tapi karena gimana perasaannya? Tapi karena beliau tundukkan
Jihad melawan siapa? Melawan hawa nafsu kita dan juga akal pikiran kita. Tetapi kalau ini bisa menyatu dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru kita bisa menikmati ibadah daripada yang lainnya. Kenapa kok kita nggak khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di saat kita beribadah belum bisa menyatukan akal dan perasaan kita. Justru kalau dalam hal lain, kalau kita menyatu, kita bisa menikmatinya. Contoh lain misalnya, ketika antum makan misalnya, ketika ada orang yang makan sambil pegang HP, dia sambil main HP, justru dia tidak akan bisa menikmati makanannya. Tapi coba kalau antum singkirkan HP, fokus kepada makanan, maka antum akan menikmati makanan itu. Nah, begitu juga kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tutup titik ini menyatu, maka kita akan bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya gini, ketika ada kaca besar, gimana kaca besar? Apa namanya? Tele apa? Bukan. Kaca besar kalau kita kena cahaya matahari kan panas. Kebakar kan? Kenapa kebakar? Karena menyatu cahayanya sehingga terfokus terbakar. Kalau pisah, bakar nggak? Enggak. Nah, begitu juga kalau kita bisa menitik fokuskan perasaan kita dan juga akal kita ke satu titik, bisa kita beribadah, itulah yang nama khusyuk namanya itu, maka kita bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang ada tubuh kita ini tidak kita rasakan. Dan Al-Quran mencontohkan itu. Apa contohnya? Ketika Nabi Yusuf dikasih pisau. Ketika Nabi Yusuf keluar, para wanita ini begitu gantengnya Nabi Yusuf itu, mereka menikmati gantengnya Nabi Yusuf. Saking khusyuknya mereka itu, menikmati keindahan itu, mereka tidak merasakan sakit tangan. Mereka tidak merasakan. Kenapa? Karena titik fokus mereka itu tertuju kepada siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Baru ketika Nabi Yusuf menghilang dari mereka, baru kerasa sakit. Baru kerasa sakitnya. Maka itulah inti dari khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Di ketika orang memfokuskan setitik perasaan dan juga pikirannya, maka dia akan bisa menikmati. Karena penyakitnya menyebar kemana-mana. Solusinya itu harus dipotong kakinya. Bayangkan saat itu tidak ada obat bius. Kerasa nggak sakitnya? Kerasa nggak? Apa kata beliau? Potong kakiku di saat aku sedang sholat katanya. Bius itu sholat. Kenapa? Ketika orang sholat, ketika fokus, maka dia tidak pernah merasakan sakitnya. Sakitnya itu. Kenapa? Saking menikmati ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ngerti ya? Maka itulah khusyuk yang sesungguhnya. Kapan itu? Ketika perasaannya menyatu dengan pikirannya di titik yang satu, maka dia akan menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan bisa, kalau kita bisa misalnya dari salat misalnya, dari takbir, kita bisa menghayati takbir itu. Baca iftitah, yang tidak khusyuk, badannya di sini, otaknya di sana, pikiran kemana-mana, sehingga sholatnya nggak khusyuk. Sholatnya nggak khusyuk. Yang bacaannya itu ayat-ayat tentang kesedihan, neraka, dia nggak peduli. Kenapa? Perasaannya kemana, otaknya kemana. Kan gitu bukan saya. Sehingga dia tidak khusyuk dalam sholat. Artinya dia tidak menikmati. Pinginnya cepat-cepat. Pinginnya cepat-cepat selesai. Apalagi sholat tarawih misalnya, sudah bacanya panjang, aduh lama sekali imam ini katanya. Tapi kalau orang yang titik fokusnya kata itu, dia akan menikmatinya. Malah dia ingin lama lagi. Bagaimana caranya agar hatinya tidak condong ke dunia? Itulah tingkatan yang pertama dari apa? Dari zuhud. Sampai jam berapa ini Bu Kosa? Sampai jam berapa? Sampai jam 5? Masya Allah. Baik. Tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua, yaitu alladzi yatruku ad-dunya taw'an la listihqarihi iyaha bil idhafati ila ma tumi'a fihi walakinahu yara zuhdahu wa yaltafitu ilayhi kalladzi yatruku dirhaman min di ajli dirhamain. Tingkatan yang kedua di zuhud ini yaitu orang yang meninggalkan dunia tapi dia juga mengharapkan dunia lebih daripada yang ditinggalkan itu. Karena apa? Karena dia dalam perasaan jiwanya itu, karena dia merasa bahwa dunia itu hina. Dunia itu hina. Akan tetapi dia juga mengharapkan dalam dirinya itu dunia itu juga. Paham maksudnya? Paham nggak maksudnya? Gini contohnya. Jadi ada orang yang berinfak satu dirham dengan harapan mendapatkan 2 dirham. Dia berinfak 1 juta dengan harapan apa? Mendapatkan 2 juta. Itu investasi bodong atau bukan? Tentang balasan orang-orang yang berinfak ada. Di surat Al-Baqarah misalnya Allah berfirman, ada yang apa hadisnya, dalilnya, firmannya? Ya, kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti suatu biji. Maka menjadi berapa? 700. Dari 1 biji kemudian menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Makanya jangan heran ketika orang yang gemar infak sedekah tidak ada unsur embel-embel yang lainnya, hanya karena Allah justru hartanya semakin bertambah. Bukan investasi bodong ya. Karena ada juga sebagian orang paham maksudnya ya? Ya? Paham ya? Ujung-ujungnya dia dilaporkan. Ujung-ujungnya dia dilaporkan. Kenapa? Karena ada unsur pemaksaan di situ, tidak ada kerelaan.
Dibolehkan demikian, tetapi jangan tujuannya hanya mendapatkan dunia. Tujuannya itu mendapatkan apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun balasannya kita terima. Apapun balasannya kita terima. Ya seperti kita bisnis misalnya, kan kita bisikan apa tujuannya? Tujuan kalau dengan investasi di dunia kita bisa mendapatkan keuntungan, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menanamkan perasaan itu. Kita berbisnis dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti keuntungannya sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Makanya ada kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dahdah. Pernah dengar enggak? Belum pernah dengar? Ada pernah dengar enggak ini? Ada pernah? Pernah dengar ya? Pernah dengar? Oke, yang belum tanyakan kepada yang pernah. Jadi ada di antara para sahabat yang bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah ini terkenal di antara penduduk Madinah itu memiliki sebuah kebun yang isi kebunnya itu ada situ mi'an nakhlah. Ada 600 pohon kurma. 600 pohon kurma. Idealnya tuh jarak satu pohon kurma dengan yang lainnya itu 5 meter. Idealnya kan demikian. Mana? Berapa? Berapa? 30 hektar. Ya sekitar itulah. Puluhan hektar. Jadi terkenal beliau memiliki 600 pohon kurma. Kemudian di tempat yang lainnya, di daerah lain maksudnya, masih di Madinah, ada seorang anak yatim piatu, seorang anak nggak mau juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tihi nakhlah." Wahai fulan, berikan kepada dia satu pohon kurma. Kata orang, "La," katanya. Berikan dia. "La," katanya. Nabi yang ulang ketiga kalinya, "A'tihi nakhlah wa laka nakhlatun fil jannah," katanya. Wahai saudaraku, berikanlah dia ini satu pohon kurma, nanti kamu akan mendapatkan satu pohon kurma di surga. La, masih la juga. Di antara yang hadir itu ada sahabat bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah yang punya kebun berapa tadi? 600 pohon kurma. Datang menghadap Nabi, mendengar percakapan itu, "Ya Rasulullah, ara'aita in a'taitu bustani wa ishtaraitu bihadhihi an-nakhla wa ja'atuha li hadzal yatim ali nakhatun fil jannah." Kata Abu Dahdan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya aku menukarkan kebunku dan dengan satu pohon kurma ini
dan aku berikan kepada anak yatim ini, apakah aku juga punya satu pohon kurma di surga? Nah, betul katanya. Kemudian setelah mendengar itu, Abu Dahdah ini datang kepada pemilik kebun ini, wahai saudaraku, ata'arifu bustani? Apa kamu mengenal kebunku? Ya, katanya. La ahad yajhalu. Enggak ada yang enggak kenal katanya. Bustanu fihi, di mana pohon kurma yang isi pohon kurma. Kebun yang isinya 600 pohon kurma, enggak ada yang enggak tahu. Semua kenal. Kata Abu Dahdah, khudh hadzal bustan wa atini hadhihi an-nakhlah. Kalau gitu, ambil kebunku dan semua isinya dan berikan aku satu pohon kurma. Terjadilah transaksi. Satu pohon kurma diganti dengan apa? Satu kebun yang isinya 600 pohon kurma. Setelah itu transaksi itu, dan Abu Dahdah memberikan pohon kurma ini ke anak yatim tadi. Dan Nabi menjadi saksinya. Jadi saksinya. Ketika Nabi menjadi saksi, langsung Nabi berdoa kepada Allah, Rabihal bai'u ya Abu Dahdah, Rabihal bai'u ya Dahdah. Nabi mengulang terus sampai sahabat nggak mengetahui apakah Nabi diam atau tidak. Terus diulang. Semoga keuntungan diberikan kepada Abu Dahdah atas jual beli ini. Terus Nabi mendoakan. Kemudian setelah Nabi diam, apa kata Abu Dahdah datang ke Nabi, ya Rasulullah, al-an nakhlu fil jannah. Ya Rasulullah, apa aku sekarang sudah punya satu pohon kurma di surga? Bala ya Abu Dahdah. Betul. Kamu sekarang sudah punya pohon kurma di surga. Masyaallah. Masih hidup sudah punya pohon kurma di surga. Artinya dia juga akan masuk surga kan? Subhanallah. Seketika itu juga Abu Dahdah langsung syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergegas pergi ke kebun. Karena mungkin di sana masih ada barang-barangnya itu. Pergilah Abu Dahdah pergi ke kebunnya itu. Sesampainya di sana, Abu Dahdah tidak masuk ke kebunnya. Mendengar dalam kebunnya itu ada istri dan anak-anaknya sedang bermain. Beliau pun berdiri di depan kebunnya itu, di depan pintu kebunnya, memanggil istrinya. Ya Ummat Dahdah, katanya. Ya Ummat Dahdah, ya Ummat Dahdah. Wahai Ummu Dahdah, katanya. Istrinya yang dalam sana kan kaget. Ada apa ini? Kok tumben-tumbennya suaminya nggak masuk? Kok manggil dari luar? Ada apa? Apa kata istrinya? Labbaika ya Abu Dahdah. Ada apa Abu Dahdah, katanya? Kata Abu Dahdah, ukhruji minal bustan. Ayo keluar dari kebun ini. Tambah kaget lagi kan? Kok tumben-tumbennya nyuruh kita keluar? Biasanya kan dia masuk. Ukhruji minal bustan. Limadha? Kenapa Abu Dahdah? Kenapa kamu keluar? Laqad bi'tuhu, katanya. Aku sudah menjualnya. Aku sudah menjual. Kaget. Seorang istri kan yang tahu suaminya hanya punya pohon itu ya, punya kebun itu saja, nggak punya yang lainnya. Kok dijual? Kan pikirannya kan nanti buat apa? Dengan apa dia makan? Dia makan pakai apa nantinya? Kalau dia menjual kebun itu. Dan istri bertanya, wajar, bi'tahu liman? Kamu jual untuk siapa? Kata Abu Dahdah, laqad bi'tuhu lillah. Aku telah menjualnya kepada Allah. Mendengar kata-kata untuk Allah, langsung Ummu Dahdah istrinya ini mengambil anak-anaknya dan keluar. Sampai di di pintu itu, Abu Dahdah memeriksa mulut anaknya satu persatu. Mungkin masih ada korma yang sedang dimakan. Di anak yang terakhir yang paling kecil masih sedang mengunyah. Baru digunyah, belum sempurna kunyahnya. Diambil dari mulutnya itu, dimasukkan ke dalam pohon kurma itu. Ke dalam kebunnya. Apa kata beliau? Nah, sekarang kebun ini bukan milik kita. Bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah suami yang saleh dan istri yang salehah, yang saling mendukung,
dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, tingkatan yang ketiga, yaitu ayyazhada fid dunya taw'an wa yazhadu fi zuhdihi fala yara annahu taraka syai'an fa yakunu kaman taraka khazanatan wa akhadha jauhara. Kemudian yang berikutnya itu adalah orang yang zuhudnya sempurna. Dia memiliki dunia, tetapi dia tidak berharap dengan dunia itu. Hanya sebatas di luar saja, tapi tidak dimasukkan ke hatinya. Dunia hanya sarana saja. Dunia hanya sebatas perantara saja, tapi dia tidak pernah memasukkan dunia ini ke dalam hatinya. Jadi itulah seharusnya tingkatan zuhud yang paling tinggi. Ya ibaratnya kalau kita sedang berlayar di lautan, air itu hanya di bawah saja. Jangan saya masuk air itu ke dalam pesawat kita atau kapal kita. Sebab kalau kapan terjadi kalau misalnya air itu masuk kapal kita, maka kapalnya akan tenggelam. Nah, begitu juga dunia yang ada pada kita ini, jangan saya masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah masuk ke dalam hati kita, apa yang terjadi? Rusaklah kita dan tenggelamlah kita. Jadi jangan sampai terpedaya dengan dunia ini. Dan itulah ibaratnya apa? Contoh orang seperti ini nih, dia meninggalkan 1 gram emas, tetapi dia mendapatkan 1 bongkahan emas pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah balasan bagi orang-orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari kajian kita ini, karena sudah jam 5 ya, sudah waktunya berakhir, kita dikuatkan hati kita, perasaan kita, pikiran kita untuk zuhud ini. Karena zuhud ini sangat-sangat susah prakteknya. Walaupun kita sekarang mudah menjelaskannya, mudah menyampaikannya, tapi pada prakteknya sangat susah. Karena memang dunia ini menggiurkan. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditambahkan atau ditanyakan, kita persilakan. Tafadhol. Atau berhenti sudah nih? Ibu Kasa, berhenti? Ada pertanyaan? Ada ya? Silakan, ada pertanyaan? Pak Kapsek mungkin? Ya. Bagaimana cara kita membedakan antara bisikan hawa nafsu dengan syaitan dalam beberapa kasus? Gimana caranya? Ya, bagaimana cara membedakannya jihad melawan hawa nafsu dengan syaitan? Seperti yang kita bahas tadi, Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad menjelaskan 4 tingkatan jihad. Pertama dan yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua jihad melawan syaitan. Yang ketiga jihad melawan munafikin. Yang terakhir jihad melawan kufar. Bisa di bidang ada jihad internal dan jihad eksternal. Jihad internal itu apa? Tadi seperti kita sampaikan tadi, ada pikiran dan juga apa? Perasaan. Misalnya gini, perasaan dan pikiran itu kita kan sering berpikir dengan akal sehat, ya, sehingga akal kita tuh sering menerima kalau itu baik. Perasaan juga sering menerima kalau itu baik. Tetapi ketika berhadapan dengan firman Allah, terkadang itu apa? Terkadang kita melawannya, berpikir nggak masuk akal. Seperti yang kita jelaskan tadi itu apa? Perintah Allah, perintah Allah tadi, Nabi Ibrahim tadi. Jiwa kita jiwa kita apa? Jiwa kita memberontak. Nah, syaitan di mana bedanya kepada larangan Allah? Larangan Allah ada hal-hal yang diharam misalnya. Nah, disitulah syaitan masuk, laksanakan, langgar itu.
itulah godaan syaitan. Jadi syaitan itu berat di mana? Di mana? Pada hal-hal yang haram. Kalau hawa nafsu ini, kalau jihad perasaan dan juga akal kita berada pada perintah Allah, cenderung untuk tidak melaksanakannya. Tapi kalau syaitan cenderung untuk melanggar larangan Allah. Bisa ngerti ya? Itulah perbedaannya. Jihad melawan diri kita dan juga jihad melawan apa? Maksiat. Lebih simpelnya lagi, karena apa? Hati kita ini sebenarnya cenderung kepada kebaikan sebenarnya. Cenderung kepada kebaikan. Maka dalam hadis itu Nabi SAW bersabda ketika ada sahabat yang bernama Buwaisirah atau siapa namanya itu, minta kepada Nabi untuk mendapatkan solusinya. Apa kata Nabi? Istafti qalbak. Minta fatwa dengan hatimu, atau minta fatwa kepada hatimu. Istafti qalbak. Nah, ini tergantung hatinya siapa. Kalau hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah, silakan ikuti kata hatinya. Namun kebalikannya, ketika hatinya bukan orang-orang yang bertakwa, jangan ikuti kata hatinya. Kan banyak orang demikian. Ikuti kata hatimu. Ikutilah kata hatimu. Ikuti kata hatimu. Tergantung orangnya. Makanya Nabi bersabda kepada sahabat ini, karena Nabi tahu orang ini hatinya baik. Jadi itu diantara perbedaannya godaan perasaan dengan godaan syaitan. Syaitan itu apa? Sering mengajak kita untuk melaksanakan keburukan-keburukan. Kalau hati kita ini cenderung meninggalkan kebaikan-kebaikan. Bisa paham ya maksudnya ya? Maka kita harus bisa melawan hawa nafsu kita, melawan perasaan dan juga pikiran kita, dan juga melawan godaannya syaitan. Dan syaitan itu, kalau kita melihat kitabnya Talbis Iblis, karangan siapa tuh? Kalian tahu nggak? Ibnul Jauzi. Beda ya. Kalau Zadul Ma'ad karangannya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Talbisul Iblis, Ibnul Jauzi. Beda ulama, beda orang, beda waktu. Nah, beliau juga menukil hal yang berbeda juga. Kata beliau dalam kitab Talbis Iblis yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya Jeratan Syaitan atau Jeratan Iblis. Beliau menjelaskan tentang gini, beda lagi dengan Ibnul Qayyim. Beliau menjelaskan gini, dalam buku beliau menjelaskan bahwasannya syaitan itu menggoda manusia dengan dua hal, syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Tahu nggak bedanya syahwat dan syubhat? Kalau syubhat itu dengan ilmu, dia mengetahui hal haram tapi bagi dia syubhat gitu, sehingga syaitan ini mencenderung agar kita nggak tahu ilmu tersebut, hari ini kita langgar. Atau dengan syahwat, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan datang kepada orang dan dia punya banyak jaratannya. Contohnya misalnya gini, ketika ada orang yang ingin sholat, iblis datang kepada dia, atau syaitan, nggak usah sholat katanya, nggak usah sholat. Namun ketika orang ini tetap sholat, maka muncullah godaan yang berikutnya. Dia puji sholatnya, ayo sholat, perbanyak rakaatnya, perbagus lagi. Yang pada akhirnya dia jatuh kepada amalan yang Nabi tidak pernah contohkan. Lepas dari yang pertama, kena dengan yang kedua. Datang kepada yang berzikir, waduh kamu ini bagus zikirnya, perbanyak lagi zikirnya. Akhirnya apa terjadi? Dia berzikir dengan zikir-zikir yang Nabi tidak pernah contohkan. Dan akhirnya dia merasa orang yang paling bertakwa. Kenapa? Karena amalannya banyak, zikirnya banyak, sampai sorbannya mungkin 5 meter misalnya demikian. Kenapa? Karena jeratan syaitan tersebut. Akhirnya dia jatuh dalam hal-hal yang berbau bid'ah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu diantara perbedaannya. Jadi tergantung ulama. Ada perbedaannya, ada juga perbedaannya. Cukup ya? Ada lagi? Muadzan? Tanya sama saya, sudah banyak syariat Islam ini saya kerja. Saya itu
yang sebenarnya tidak kerja supaya tidak saya berbalik yang sebenarnya pada Jadi ada orang yang tanya ke beliau katanya, jadi ada orang yang sudah melaksanakan syarat ini, ya, terus artinya mungkin dia sudah maksimal lah beribadah, ya betul ya, dia sudah banyak beribadah. Terus pertanyaannya, bagaimana syarat yang sebenarnya? Ya kan begitu. Ya kita berusaha menangkap aja. Karena sekarang lagi sinyalnya lagi lemah ini. Ya, dalam agama kita itu, kalau kita membaca surat Tabarak itu, Allah berfirman apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Ada hal yang harus kita garis bawahi ya. Allah menyuruh kita beribadah, menciptakan segala macam ujian untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Amalan yang paling baik itu apa? Ada dua kata Imam Hasan Al-Basri, akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah amalan yang paling baik, bukan amalan yang paling banyak. Bisa bedakan ya? Kenapa? Karena ada banyak orang yang beribadah, kata dia maksimal katanya, sudah banyak syariat yang dia laksanakan. Barometernya adalah bukan banyak dan sedikitnya. Ukurannya itu sesuai enggak dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barometernya. Jangan sampai orang yang hanya beribadah sehingga jenuh dia. Saya banyak beribadah nih, percuma, kok enggak dikabul-kabulkan katanya. Misalnya kan ketika dia banyak berdoa, sudah dia berdoa ini sampai mungkin mulutnya kering, tapi kok enggak Allah kabul-kabulkan doanya. Makanya harus diperhatikan gini, ikhlas enggak dia berdoa? Sesuai enggak doanya dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi itu barometernya, bukan banyak dan tidaknya, tetapi apa? Bagusnya amal. Kemudian yang berikutnya juga, misalnya kita beribadah itu, Allah berfirman apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kemampuan kita. Kalau emang kita nggak mampu, jangan dipaksakan. Semampu kita, tapi bukan semau kita. Semampu kita artinya kita sudah maksimalkan beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita tidak mampu, jangan dipaksakan. Karena pemaksaan itu biasanya membuat kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka butuh kesadaran, kemauan, kesadaran, kemampuan. Bukan hanya kemauan, tapi juga kemampuan. Dengan demikian, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, kemudian juga kesempatan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepadanya dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.